Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bu Ella dalam belajar virtual. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan semoga Allah mempermudah kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Dan bagi kalian yang tidak bisa menyaksikan video pembelajaran ini, boleh kalian konfirmasi melalui WhatsApp ke wali kelas kalian masing-masing ya. Boleh ke Bella dan juga ke Pamista. Dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan rutinitas pagi kalian seperti sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan tahfiz, sarapan, membantu orang tua, dan juga mandi. Dan yang paling penting, kalian harus menyiapkan buku pelajaran kalian dan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran ini. Dan pastikan kalian selalu menerapkan 3M dimanapun kalian berada. Quote of the day, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudahkanlah urusanku, permudahkanlah, jangan disulitkan. Untuk materi kali ini kita sudah masuk ke tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Dan untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu ada muatan PKN, muatan bahasa Indonesia, dan juga muatan IPS. Nah anak-anak, ada teman kita bernama Dayu. Dayu ini berasal dari Tabanan, Bali. Tahukah kalian di manakah letak Pulau Bali? Perhatikanlah peta Indonesia berikut ini. Kalian lihat tanda panah berwarna merah, itu adalah letak Pulau Bali, yaitu terletak di samping Pulau Jawa. Nah, sekarang mari kita perbesar Pulau Bali tersebut. Bali yang kita ketahui memiliki ibu kota bernama Denpasar. Kalian lihat ada titik merah untuk kota Denpasar. Di atas kota Denpasar itu terletak Tabanan. Nah, Tabanan ini adalah tempat tinggal Dayu. Bali sangat terkenal sebagai ikon wisata Indonesia. Bali memiliki potensi wisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Nah, Provinsi Bali juga terdiri atas 8 kabupaten dan 1 ibu kota. Namun, Tabanan ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali. Wilayah Bali didominasi oleh pegunungan dan juga pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran, sehingga kalian perlu ketahui bahwa mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Namun penduduk yang tinggal di sekitar pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Jadi, keadaan alam suatu tempat itu dapat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Berbicara terkait mata pencarian, maka kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Tahukah kalian apa itu kegiatan ekonomi? Perhatikan gambar berikut ini. Nelayan menangkap ikan, kedua nelayan akan mengolah ikannya, kemudian ikan akan diangkut ke kota dan kemudian akan dijual di pasar ikan. Setelah itu kalian akan memakan ikan tersebut. Rangkaian ini merupakan rangkaian kegiatan ekonomi. Contoh selanjutnya yaitu ada petani menanam padi, kemudian padi menjadi beras. Setelah itu diolah menjadi nasi dan kita memakan nasi. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu ada bunga kapas. Itu kapasnya kemudian akan dipintal, dijadikan benang, dan kemudian benang tersebut dijadikan untuk menenun kain. Setelah itu menjadi kain, dan kain tersebut akan diubah menjadi sebuah baju atau dijahit menjadi baju yang kita gunakan untuk pakaian kita sehari-hari. Nah anak-anak, dari semua rangkaian contoh tersebut itu adalah rangkaian kegiatan ekonomi. Jadi apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha dan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berdasarkan keadaan alam, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Dataran tinggi seperti yang kita ketahui itu dikelilingi oleh pegunungan, dan penduduk di daerah ini bekerja di daerah pegunungan seperti sebagai penanam coklat atau penanam kakao, kopi, dan juga tanaman kina. Yang harus kalian ketahui, tanaman kina ini juga digunakan sebagai obat malaria. Beberapa dari kalian mungkin ada yang bertanya, apakah di dataran tinggi ini tidak ada petani, pedagang, atau lainnya? Ada, hanya saja di dataran tinggi ini lebih banyak pekerja seperti pemetik teh atau penanam teh, atau mungkin tadi seperti penanam coklat, penanam kakao, kopi, dan juga kina. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah ini banyak dialiri sungai, tanahnya juga gembur, dan suhu udaranya panas. Kegiatan ekonomi penduduk di sini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan ekonomi di pedesaan dan juga kegiatan ekonomi di perkotaan. Pertama, kegiatan ekonomi di pedesaan. Kalian bisa melihat di situ ada beberapa gambar kegiatan ekonomi di pedesaan. Ada orang sedang bersawah, ada juga sebagai peternak sapi, ada juga sebagai peternak itik. Kemudian budidaya ikan juga ada, dan ada juga beberapa yang berdagang. Yang kedua di daerah perkotaan. Nah, di perkotaan ini kegiatan ekonominya biasanya orang-orangnya bermata pencarian, ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai guru, ada juga sebagai dokter, perawat, kemudian ada juga buruh, ada juga buruh pabrik, dan ada juga mereka berdagang. Contohnya berdagang di pasar seperti pasar tradisional ataupun pasar modern. Selanjutnya di daerah pantai. Pantai merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Karena letaknya yang dekat dengan laut, maka sebagian besar mereka bekerja sebagai nelayan, ada juga yang menambak ikan, kemudian ada tambak garam atau disebut sebagai petani garam, dan ada juga sebagai pedagang ikan. Nah, anak-anak soleh dan soleha, itulah kegiatan ekonomi berdasarkan keadaan alam yang tadi sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Jawabnya adalah, pertama, penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh yang di dataran tinggi, ya mereka memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal mereka. Sehingga kebanyakan yang di dataran tinggi ini mereka sebagai penanam teh atau pemetik teh atau sebagai pekebun. Yang kedua, kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda. Nah, karena kekayaan alam suatu daerah itu berbeda dengan daerah lain, maka ini menyebabkan keragaman jenis mata pencarian penduduknya. Contohnya untuk yang di dataran rendah. Walaupun mereka banyak yang beternak, tapi mereka daerahnya berbeda-beda. Jadi ada yang beternak sapi, ada juga yang beternak itik. Selanjutnya karena keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Contoh masyarakat yang tinggal di daerah pantai, karena keadaan lingkungan mereka di daerah pantai, makanya mata pencarian mereka kebanyakan adalah sebagai nelayan atau pencari ikan. Untuk pertanyaan kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Jawabannya adalah masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena di sana banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Nah, jawabannya perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi itu terletak pada tanaman yang mereka tanam. Kalau petani di daerah dataran rendah biasanya mereka itu hanya menanam padi dan palawija atau tanaman musiman. Sedangkan kalau petani di daerah dataran tinggi mereka menanam berbagai macam sayuran seperti kol, wortel, bawang, tomat, dan juga lain-lainnya. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Nah, kalian pasti akan mengetahui pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang mereka miliki. Contoh dari
biasa, yaitu ada dokter, ada juga guru, penjahit, konsultan, supir, dan juga pengacara. Untuk materi selanjutnya, kalian buka buku kalian di halaman 20 dan 21. Bacalah cerita mengenai legenda Putri Ular. Itu ada di buku tematik ya. Nah, di dalam sebuah cerita biasanya ada tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku dalam cerita. Perlu kalian ketahui, tokoh juga sebagai penyampai amanat. Nah, untuk memahami amanat dalam teks fiksi, pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca cerita dengan seksama, kemudian pahami karakter atau watak setiap tokoh yang berperan dalam teks fiksi tersebut, kemudian penjelasan pengarang yang tertera dalam cerita, penjelasan tokoh lain atau permasalahan yang terjadi pada teks fiksi, dan setelah itu baru kalian menentukan amanat yang terkandung dalam teks fiksi. Perlu kalian ketahui juga apa itu amanat. Amanat juga sebagai salah satu pesan moral dalam sebuah cerita. Nah, kalian masih ingat kan dengan Dayu yang berasal dari Tabanan, Bali? Dayu pada minggu ini akan berkunjung ke rumah neneknya bersama keluarganya. Nah, dalam setiap keluarga itu ada keragaman karakteristik dari setiap anggota keluarga. Perlu kalian ketahui, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Nah, keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik itu dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Nah, selain keragaman fisik juga terdapat keragaman kegemaran dan juga keragaman sifat. Contohnya mungkin ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya suka tertawa, ada yang sifatnya murah senyum, dan lain-lain. Untuk tugasnya yaitu tugas pertama, kerjakan di buku tulis kalian, tulis soal kemudian jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Jawaban jelas, tulisannya harus rapi ya, perhatikan huruf kapital. Tugas kedua yaitu di buku tematik halaman 22 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tugas yang ketiga yaitu di buku mahir kalian halaman 11 sampai dengan 12 yang dikerjakan hanya di aktivitas 1 saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku selesai sudah pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bu Ella sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kalian pahami ya. Dan hari ini kita sudah menyelesaikan mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan keadaan alam, kemudian juga kalian sudah mengetahui mengenai tokoh dalam sebuah cerita dan apa fungsi tokoh tersebut, dan selanjutnya untuk karakteristik setiap individu biasanya di dalam keluarga ya. Dan untuk selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai tempo dan tinggi rendah nada dari notasi angka lagu daerah melalui identifikasi lagu daerah. Baiklah anak-anak, itu saja dari Bu Ella. Bu Ella ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Tetap semangat belajarnya dan jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Selalu terapkan 3M dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jaga kesehatan ya. Kurang lebihnya Bu Ella mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.